Kalau sama ya agama kita sama, beda Bang, beda. Nah, coba jelaskan Bang. Begini ya, perbedaan ya Tuhan Anda dengan Tuhan kami itu begini. Kalau Tuhan kami itu bisa menyatakan keberadaannya, begitu. Nah, kalau Tuhan kalian itu tidak bisa menyatakan keberadaannya, makanya Tuhan kalian itu berasal daripada imajinasi ya, itu si M. Makanya kata Aisyah pernah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, jadi kesimpulannya Tuhan kalian itu pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsu dari si M. Ya, silakan Alif Ya, halo Bang, Abdurrahman. selamat malam. Selamat malam Alif Abdurrahman. Gimana kabarmu Alif? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Bang Edis bagaimana? Puji Tuhan sehat nih. Apalagi sekarang lagi Imlekan ini. Jadi semakin segar dan ceria. Ya, Ini Bang, gimana? saya pengen tuntaskan dulu tentang konsep ketuhanannya Bang Edis ini kayak gimana? Karena beda dengan Kristen-Kristen lainnya gitu. Konsep ketuhanan. Emang ketuhanan Ya, itu coba apa jelaskan sih? kepada saya. Coba jelasin sama saya dulu ketuhanan itu apa? Karena nggak ada loh istilah ketuhanan itu belum pernah ada. Itu istilah-istilah yang dibikin-bikin belakangan ini sama orang-orang seperti kalian ini. Coba. Ya, Baik di dalam begini Bang, kalau di Islam ya Bang, ketuhanan itu ada di definisinya nih. bukan Di surat Al-Ikhlas. sebelum Anda tahu tuh. kita Bang, kalau ngomong tuh pelan-pelan. Gini, coba jelaskan dulu kepada saya, apa itu ketuhanan? Ketuhanan adalah begitu. Setahu saya, Bang ya, yang ada itu begini. Yang ada itu begini, yang ada itu ya. Keadilan, ada definisinya. Kemudian kesabaran, ada definisinya. Kalau ketuhanan itu sama dengan keairan. Apa keairan itu? Ini coba jangan bikin kosakata baru gitu loh. Nggak ada ketuhanan itu apa ketuhanan itu? Coba jelaskan dulu mas saya. Ya itu yang mau saya jelaskan kalau di Islam ini Bang. Definisi Tuhan itu ada di surat Al-Ikhlas. Itu Anda tahu bukan kan definisi. Oke, coba bacakan kepada saya. Itu ketuhanannya. Coba definisikan, coba bacakan kepada saya. Artinya aja ya Bang. Tuhan itu Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Bang. Gini sebentar. Di dalam Al-Quran tidak ada Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quran bahkan nggak ada kata Tuhan. Di dalam Al-Quran itu ada kul huwallahu ahad. Ilah. Ilah itu Tuhan artinya Bang. Bang, di situ tidak ada kata ilah, yang ada Allah. Ya Allah itu namanya, nama Tuhan tersebut. Ilah kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada Bang di situ Tuhan, jangan mengada-ngada. Di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Allah. Allah itu dikatakan di dalam Al-Ikhlas tersebut adalah ahad. Betul. Betul. Di surat inilah Bang, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh, Tuhannya manusia, ilahin. Apa arti dari Rabbin nas? Ilahin nas. Rabbin nas juga ada. Gimana sih? Coba baca surat Al-Ikhlas. Anas coba. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Apa arti Rabbin nas? Nggak ada Rabbin nas Bang. Malikin nas. Ada sih. Coba baca ulangin, coba. Rabbin nas, betul. Rabbin nas, betul nggak? Ada nggak? Anda nggak hafal surat An-Nas tapi Anda seolah-olah hafal gitu. Bentar, kita tunjukin dulu ya. Sebentar. Nggak ada katanya Rabbin nas. Memang berat ini dia ini ya. Malikin nas, ilahin nas. Sabar. Coba cari. Sabar, tenang ya. Surat An-Nas. Oke.
Kita buka di sini. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Oke. Oke. Ya, sudah kelihatan ya sekarang? Di sini ada kata kul, betul? Betul, katakanlah. Kul auzu, betul? Bi. Nah, ini ada kata Robbi, betul? Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ya betul, Bang. Betul nggak ada kata Rabbinas? Betul. Apa arti daripada Rabbinas? Coba terjemahannya apa itu, Bang? Katakanlah, aku berlindung pada Tuhannya manusia ya. Iya, dan ini sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan. Ya, kan itu kan Rob kan artinya pemelihara, itu ada memelihara kan, pemilik. Ini loh Tuhan. Tadi kamu bilang Tuhan kok. Tuhan Ya, kan kamu bilang Tuhan. Berarti Allah Tuhannya manusia. Ya, betul. Nggak, kita ke Rob, arti pemilik. Pemilik apa tadi itu? Pemilik. Tuhan juga bisa. Oke, baik. Kita bahas tentang Allah ya. Gini, Bang. Kita bahas ke konsep ketuhannya Bang Edi sini. Oke, baik. Karena berbeda dengan Kristen lainnya ya, kan. Memang berbeda. Kalau sama ya agama kita sama. Beda, Bang. Beda. Nah, coba jelaskan, Bang. Begini ya, perbedaan ya Tuhan Anda dengan Tuhan kami itu begini. Kalau Tuhan kami itu bisa menyatakan keberadaannya. Begitu. Nah, kalau Tuhan kalian itu tidak bisa menyatakan keberadaannya. Makanya Tuhan kalian itu berasal daripada imajinasi ya, itu si M. Makanya kata Aisyah pernah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, jadi kesimpulannya Tuhan kalian itu pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsu dari si M. Jangan ke situ, Bang. Berarti intinya Tuhannya sebentar, saya tanya dulu. Manusia. Tenang dulu, Alif. Tuhannya Bang Edis menjelma jadi manusia gitu kan. Begini. Karena bagaimana kelihatan bagaimana gitu. Ya, makan mau saya jelaskan kan? Oke. Ya, betul. Silakan. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini menyatakan keberadaannya. Nah, caranya itu dengan cara dia mengutus Sang Firman atau anaknya menjadi manusia. Seperti itu. Nah, ketika Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia, dia itu disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi, kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia itu adalah kehadiran daripada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Jadi di mana ada Yesus, disitulah Allah berada. Disitulah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Makanya kami itu mengenal dengan istilah yang namanya Shekinah. Shekinah itu artinya Tuhan berkemah di tengah-tengah manusia. Begitu. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Di mana ada Yesus, di situ ada hidup yang kekal. Begitu. Ya, maksudnya menjelma jadi manusia, bukan yang menjelma menjadi manusia itu gini saya jelasin. Tuhan, bukan begitu. Gini, bukan menjelma sebenarnya ya, mengambil rupa gitu. Sebagai yang menjadi manusia, yang mengambil rupa menjadi manusia itu adalah Sang Logos, begitu. Bapa di sorga, dia tetap berada di sorga. Dia tidak pernah menjelma menjadi manusia. Bapa di sorga itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Jadi yang turun menjadi manusia itu adalah Dafar atau Sang Firman. Begitu. Nah, Sang Berarti Firman Yesus utusan yang menjelaskan tentang Tuhan Bapa di surga gitu, Bang. Iya, mencerminkan. Bukan menjelma, ya.
Jadi Yesus adalah dia yang mengejawantahkan Bapa di sorga itu. Jadi melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa di sorga. Mendengar Yesus Ya, itu karena sama seperti mendengar dijelaskan Bapa di sama sorga. Yesus gitu. Begitu. Dijelaskan sama Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, kayak Bukan gitu lah, Nabi Bang. Isa, Bang. Nabi Isa itu adanya di dalam Al-Quran. Itu produksi kalian, produksi Arab Saudi. Bang, saya nggak pakai Yesus. Yesus Loh, emang sama dengan gitu, Bang. Gimana sih? Yesus sama dengan Musa nggak, Bang? Sebagai utusan Sebentar, yang jangan lari menjelaskan kemana-mana. tentang Tuhannya. Anda kan bertanya dulu tentang konsep ketuhanan. Ketuhanan Anda bahasa tadi kan. Gini, Bang. Jadi kepada siapa kami bertuhan atau bertuan? Yaitu kepada Yesus. Karena bertuhan kepada Yesus itu sejatinya adalah bertuhan kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Dia. Begitu, Bang. Jadi kalau kami maksudnya yang menjelaskan tentang Tuhan atau dia kalau kami menjelma, dipimpin atau gimana, Bang? Kalau kami dipimpin oleh Yesus, itu ya sebenarnya kami itu lagi dipimpin oleh Bapa di surga. Kalau kami bertuhan kepada Yesus, ya kami itu sebenarnya bertuhan kepada Bapa di surga. Gitu. Berarti kalau saya bilang Bang Edi ini mirip dengan Muslim. Muslim juga menganggap salah. Nabi Muhammad itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad ya, sama dengan cuman bedanya kalau kalian bertuhan kepada Tuhannya orang-orang penyembah berhala Quraisy. Coba nih, kita mau jujur-jujuran ya, gini. Sebentar. Gini pelan-pelan ya. Saya mau membahas yang di situ, Bang. Kamu ketakutan kalau dibahas agamamu. Inilah teman-teman. Mereka kalau bertanya nomor satu, kalau ditanya langsung mau lapor polisi. Iya, kita selesaikan dulu, Bang, pembahasan Bang Edi sini. Bisa nanti ke situ. Cuma selesaikan dulu yang Bang Edi ini gimana sebenarnya. Alif, coba dengerin saya, Alif. Gini. Dulu waktu Muhammad sebelum berumur 40 kan dia belum jadi nabi kan? Betul nggak? Betul. Enggak. Oke. Waktu dia sebelum berumur 40, pertanyaan saya sama kamu, dia melakukan ritual keagamaan enggak? Saya kurang tahu ya, Bang. Nah, langsung meninggal kan kamu kalau ditanya itu. Gini. Kan Mr. M, kita bikin aja Mr. M ya, gini. Mr. M itu kan enggak, suaramu kok menggema. Tenang dulu, tenang. Suaramu menggema loh. Nah, Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, Bang, pada saat dia sebelum jadi nabi. Tenang. Kamu ini kalau ditanya agamamu kayak ada yang kamu sembunyikan loh. Kenapa sih kamu menyembunyikan sesuatu? Quraisy itu pagan, Bang, ada menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tidak. Makanya tenang dulu. Gini. Kan dia itu kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Ya, yang pada saat itu pagan ya, Bang. Oke, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang Quraisy itu adalah kan para penyembah berhala. Setuju nggak? Betul. Oke. Waktu mereka para menyembah berhala itu, mereka mengucapkan itu nggak? Labbaik Allahumma labbaik sambil keliling-keliling Ka'bah, sambil tawaf di Ka'bah. Saya nggak tahu, Bang. Bagaimana cara penyembahan? Inilah kamu ini pura-pura. Gini, biar saya jelaskan. Tenang. Gantian ngomong, Alif. Kamu ini menyembunyikan sesuatu, dengar. Menurut sumber dari agama itu sendiri, agama itu maksudnya agama Islam ya. Orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka melakukan ritual agama mereka di Ka'bah. Setuju? Ya, betul. Oke, mereka tawaf. Mereka tawaf di Ka'bah. Setuju? Setuju. Bahkan ada yang sampai telanjang. Oke, mereka tawaf. Muhammad tidak mengikuti itu. Iya, mereka tawaf sambil telanjang. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, waktu itu mereka sedang mempraktekkan ajaran agama penyembah berhala di situ. Setuju? Setuju. Nah, itulah yang diterusin oleh nabimu itu. Cuman sebentar, dipoles dikatakan inilah ajaran agama-agama sebelumnya. Itulah fitnah yang nyata.
Dan Jadi, tiadalah nabimu kayak itu melainkan adalah seorang pembawa fitnah yang nyata. Tapi sebentar, saya mau kasih tahu gini. memang betul yang dikatakan Bang Edis, kalau Nabi Muhammad itu di lingkungannya pada saat itu kaum Quraisy itu menyembah berhala Nah, sebagai perantara lah. Makanya saya bilang agamamu itu asal usul sebentar. Agamamu itu aslinya adalah gitu. telur. Gini, agamamu itu adalah telur atau anak pinak dari agama orang-orang Quraisy. Enggak Bang. Anda Gimana itu? Itu fakta membuktikan Oke, saya tanya dulu ke Bang Edis nih tentang Nabi Muhammad. Bukankah pada saat Fathul Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menghancurkan berhala-berhala yang ditinggalin satu namanya Hajar Aswad. Makanya sekarang kalian kalau dulu berhala-berhalanya banyak, ada macam batu. Loh, ini loh. Saya kasih tunjuk ya. Dulu mereka itu suka menyembah batu. Nih. Saya tunjukkan sama kamu hadisnya ya. Nih, hadis. Nih. Ya, kebiasaan sebentar ya. Sabar. Nih, saya tunjukkan kepada kamu hadisnya. Oh, belum tahu dia, saudara-saudara. Ya, nih. Nih ya, saya balikan. Nih, kelihatan di sini ya? Kelihatan? Nah, besok teman-teman kita udah pakai pakai iPad biar nggak kecil. Gini, lihat nih. Perhatikan nih, ya. Kebiasaan kaum Quraisy membawa batu untuk disembah berakar dari penyimpangan ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang dirintis oleh Amr bin Luhai yang membawa berhala seperti Hubal ke Mekah. Mereka membawa batu-batu itu dari tanah haram sebagai penghormatan saat bepergian yang kemudian disembah sebagai perantara nih ya. Nih hadis-hadisnya ada nih. Nih. Bagaimana mereka, nih kita bacakan saja ya nih. Amr bin Luhai nih. Nih ya. Amr bin Luhai orang pertama sejak bangsa Arab sembah berhala. Bentar, kita hapus dulu iklan-iklannya nih ya. Nih. Di dalam hadis-hadis dikatakan begini, bahwasanya mereka itu biasa membawa batu. Nih. Amr bin Luhai adalah orang pertama, saya bacakan dulu, tenang. Ya. Mereka berkata nih, ya, Amr bin Luhai pergi ke Mekah dari negeri Syam untuk sebuah keperluan. Saat tiba di Ma'arib, daerah di Balqa, Amr bin Luhai melihat orang-orang Al-Malik sedang menyembah berhala. Nah, mereka berkata kepada Amr bin Luhai bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan hujan jika mereka memintanya. Patung-patung itu juga bisa melindungi mereka saat mereka membutuhkannya. Nah, Amr bin Luhai pun meminta agar mereka diberi satu patung untuk dibawanya ke tanah Mekah, agar orang-orang juga bisa meminta pertolongannya. Lalu mereka memberi Amr bin Luhai sebuah patung yang bernama Hubal. Ini hadisnya nih. Sesungguhnya aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi Syam dan seterusnya. Nih. Jadi Amr bin Luhai itu dan orang-orang Quraisy memang biasa mereka nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, nih ya, Nabi Muhammad pernah berkata, aku pernah melihat Amr bin Luhai, nih ya, ususnya dan seterusnya nih ya. Nih, jadi jelas mereka itu biasa membawa batu dan ditaruh di Ka'bah untuk disembah. Nah, sekarang tinggal satu namanya batu hitam. Ya, nah, itulah yang kalian sembah-sembah sekarang. Ada sejak kapan, Bang? Apakah yang bawa itu tapi siapa namanya? Lufah. Siapa tadi namanya? Amr bin Luhai. Berhala. Amr bin Luhai. Apakah dia yang membawa batu Hajar Aswad? Ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Berarti Anda cocok logi. Gini aja, gini. Enggak cocok logi, gini aja, gini. Sebentar, gini. Anda tahu nggak dulu, sebentar. Dulu waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, apakah
apakah Ka'bah itu langsung dijadikan tempat penyembahan? Apakah pada saat jadi nabi Pertama Ka'bah jadikan- gini, kiblat kalian pertama kali itu apa? Masjidil Aqsa? Oke, kenapa? Coba Anda jelaskan. Kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak langsung menjadikan tempat itu sebagai kiblat? Saya kurang tahu bang, saya awam. Awam yang saja jelas Anda ya, Bang. naik ke sini. Ya, saya jelaskan supaya enggak. Gini, secara logis, gini aja. Anda setuju nggak Tapi cerita yang saya bahwa tahu ya bang. Cerita yang gini, saya tahu. kalau kita kenapa ngomong tuh satu-satu, Alif. Gini, Di Aqsa itu ya perintah Tuhan. tenang. dipindahkan Kita karena ngomong Nabi satu-satu, Muhammad itu Alif. diejek Alif. gitu. Kita ngomong satu-satu. Diejek Ya. sama kaum. Kita ngomong Ya, silakan satu-satu. dulu. Gini, kenapa dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat penyembahan? Jadi sebenarnya Muhammad dan para sahabatnya tahu bahwa tempat itu adalah tempat penyembahan berhala. Setuju? Ya. Nah, ini Anda Terus jangan apa? malu-malu lah. Anda jangan intinya malu-malu apa? mengakui fakta. Gini, kenapa mereka itu tidak sejak awal menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan? Karena mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah penyembahan berhala orang-orang Quraisy pada saat itu. Setuju? Enggak. Kalau saya mendengar di perspektif Bang di sini kayak seolah-olah kiblatnya itu ditentukan sama Muslim. Kaum Muslim pada saat Oke, itu. jelaskan tidak. kepada saya Kita itu kenapa orang- tidak sejak awal Muhammad menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan. Itu benar juga mungkin karena ada berhala jadi Allah tidak memerintahkan ke situ dulu. Nah, kenapa? Logis juga. Kok kiblatnya ngikut-ngikut orang Yahudi? Ya, kalau masalah itu saya kurang mendetail gitu ya, Bang. Masalah itu. Jadi di Karena sini saya makanya saya nggak bilang mau gini, Alif, ke situ, Bang. begini. Makanya saya bilang begini. Saya Sebenarnya kembali ke konsepnya Bang Kalau- di sini, ketuanya kayak gimana? ya ini konsep Kalau Anda menaik lagi itu, konsep coba ketuhananmu tanya ke Ustadz itu gitu, Bang. gini loh, Yang ke konsep saya, Bang. ketuhananmu itu bertelur daripada ajaran orang-orang Quraisy. Yakni orang-orang para penyembah berhulu. Lalu kalian poles, kalian tempel-tempeli bahwa itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya. Inilah fitnah yang nyata. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan itu, mengajarkan putar-putar batu, sembah-sembah batu, nggak ada. Itu namanya fitnah yang Umat Muslimnya kan nyata. nggak ada. Jadi Nah, Bang Edi, saya yang berkata fitnah kepada kamu begini, Alif, begini. Omongan saya sama kamu begini. Coba mulai sekarang ya, di hari yang baik ini kamu sudah waktunya ganti Tuhan. Jangan lagi kamu Kita kembali ke menuhankan topik utama, Mr. M. Jangan lagi kamu menuhankan Mr. M yang menuhankan Allah yang sesungguhnya adalah Mr. M, ya. Seperti itu. Kita kembali ke topik utama Bang, tentang Loh. ketuhanannya Bang Edi Snake. Ya, dah itu aja ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Kenapa sebenarnya Allah itu adalah sesungguhnya adalah Mr. M? Kenapa? Karena menurut Aisyah pekerjaan jangan ditutup kameramu. Lari saudara. Ya.